Ya, kali ini kita tidak mau bahas tentang pengajaran dulu. Ini materinya atau ini adalah materi tambahan dari saya mengenai soft skill. Ya, jadi para sahabat mahasiswa, mahasiswi semuanya, soft skill itu adalah keterampilan. Kalau kita lihat dari dua kata tersebut, soft artinya lembut dan skill keterampilan. Kalau diterjemahkan artinya keterampilan lembut, secara literal artinya adalah keterampilan yang tidak terlihat secara kasat mata, keterampilan yang tidak diajarkan melalui buku. Tetapi keterampilan ini sangat-sangat berlaku, sangat-sangat penting untuk mahasiswa dapatkan selama di bangku kuliah. Kenapa? Karena one day, suatu hari nanti setelah lulus, keterampilan inilah yang nanti berperan penting membuat mahasiswa itu dapat bersaing di masyarakat atau tidak, dapat membangun masyarakat dengan baik atau tidak, atau bermental baja atau tidak. Nah, inilah yang sangat penting menurut saya kita pahami sebagai seorang mahasiswa ataupun pengajar atau dosen. Kita bisa ya mengajar mahasiswa atau siswa kita dengan cara-cara yang membuat soft skill mereka itu terlatih. Yang pertama adalah time management ya. Menurut pendapat saya, ketika saya mengajar mata kuliah soft skill, time management itu adalah pengaturan waktu untuk beraktivitas. Contohnya gini, ada satu mata kuliah yang pertemuannya itu hanya 4 kali dari 12 pertemuan, ya. Oke. Nah, tapi 4 kali pertemuan itu sangat penting untuk melihat apakah mahasiswa tersebut memiliki time management atau tidak. Contoh, kita berikan tugas satu hari dan kita berikan deadline untuk pengumpulannya misalkan jam 10 malam tank. Ya. Oke, ada mahasiswa yang beralasan koneksi internet tidak ada, atau paket nggak ada, atau dan berbagai macam alasan. Ya, itu berarti nilai soft skillnya kurang menurut saya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berikan tugas kepada mahasiswa, misalkan dia mengirimkan in time, artinya sebelum waktu yang kita tentukan, berarti soft skillnya bagus. Ya, oke. Kalau on time, soft skillnya juga bagus menurut saya, tapi lebih baik in time. Karena kadang-kadang kalau kita on time itu tepat waktu, misalkan jam 12 tapi jam 12 kita mengirimkan, kan namanya juga pengiriman melalui internet, bisa aja koneksinya lemot, pulsanya lagi habis atau segala macam. Nah, jadi lebih baik kita mengirimkan sebelum waktunya, karena untuk menghindari ketika proses submission atau penyerahan tugas atau penyerahan atau pengiriman melalui email atau surel, kan banyak kadang-kadang kendala yang kita hadapi. Nah, jadi kita harus mengirimkan atau semestinya mengirimkan in time sebelum waktunya, ya, untuk menghindari kita nanti mendapatkan kendala. Nah, jadi itu namanya time management. Sangat hal-hal kecil menurut kita, tetapi itu sangat berfungsi atau sangat bermanfaat bagi kita nanti setelah lulus kuliah. Bagaimana di saat nanti kita interview kita datang telat. Nah, itu salah satu, karena kita selama kuliah terbiasa mengirimkan tugas telat, datang telat. Nah, jadi yang penting menurut saya soft skill itu adalah time management. Jadi satu tugas yang saya berikan, tapi nilainya itu besar ketika pengumpulannya in time, on time, dan terlambat. Apalagi terlambat tanpa ada konfirmasi. Nah, ini yang sering saya alami sebagai pengajar. Nah, yang kedua adalah moral value. Nah, ini kita memang dulu di zamannya saya ada namanya pendidikan moral Pancasila PMP. Tapi sekarang tidak ada pelajaran tersebut. Nah, banyak yang selalu pro kontra ya. Selalu pro kontra di dalam kehidupan kita bermasyarakat sekarang. Apa sih moral value itu? Apa sih batas-batasnya? Nah, sebenarnya kita bisa melihat
nilai kesopanan itu ketika kita berinteraksi di lingkungan sosial. Oke, tidak perlu diajarkan sebenarnya secara dari buku atau di bangku sekolah atau di bangku perkuliahan, tapi nilai kesopanan itu kita dapatkan dari rumah, dari keluarga, ya. Jadi nilai kesopanan itu terdapat di saya bagi dua, menurut saya, opini saya ada dua, komunikasi dan perilaku. Dan ini paling sangat berpengaruh ya, perilaku. Nah, di dalam perkuliahan maksud saya komunikasi itu penting. Contohnya tadi, ketika kita telat mengumpulkan tugas karena beberapa kendala, ya, contohnya koneksi internet terputus atau kuota internet kita habis dan segala macam, perlu komunikasi, ya. Makanya seorang mahasiswa itu harus berjaga-jaga menyimpan nomor telepon dosen atau pengajarnya, ya. Bukan dosen merasa wow gitu, maksudnya disimpan nomornya, bukan. Karena untuk berjaga-jaga, apalagi di pembelajaran online sekarang, kita perlu berkomunikasi secara intens ya dengan dosen pengajar. Kenapa? Karena dengan telatnya kita menyerahkan tugas, tapi ada komunikasi, dosen tersebut menilai bahwasanya kita ada perilaku sopan di situ. Ya, ada komunikasi antara mahasiswa dan dosennya. Dan yang kedua, komunikasi itu contohnya begini. Banyak sekali saya terima chat dari mahasiswa, pesan dari WhatsApp tanpa ada identitas. Contohnya gini, Pak, boleh nggak mengumpulkan tugas melalui email? Tapi nomornya kan tidak atau belum saya simpan di handphone saya, atau saya tidak tahu siapa pengirimnya, ya. Kalau saya mengajar 100 mahasiswa, 100 orang mengirimkan seperti itu kan saya pusing, ya. Jadi kadang-kadang ada dosen yang tidak mau tahu atau bodoh amatan, tidak dibalas, tidak digubris sama sekali. Kenapa? Karena harusnya, semestinya mahasiswa tahu ketika melakukan interaksi atau mengirimkan pesan kepada dosen tersebut, pertama kali kasih tahu, beritahulah nama, kelas, dan mata kuliahnya apa. 3 hal itu yang penting, tidak perlu NPM atau alamat, tidak perlu. Dan nama itu jangan nama samaran, ya. Nama saya Cici, padahal namanya bukan Cici, atau nama depannya tidak ada Cici, tapi namanya adalah Faradila Cinta, tapi panggilannya di rumah Cici, saya Cici, ya. Kamu mungkin merasa dekat dengan dosen kamu di kelas, tapi bisa saja dosen itu di kelas lain juga dekat dengan beberapa mahasiswa, jadi lupa yang mana, ya. Ya, jadi jangan terlalu berharap dosen itu mengingat nama kalian, apalagi nama panggilan sehari-hari, bukan nama legal ya, yang di KTP atau ijazah. Ya, jadi usahakan komunikasinya juga dengan baik. Ya, usahakan identitasnya lengkap, baru pesannya di bawahnya. Ya, nah perilakunya seperti ini. Kalau kalian merasa sebagai mahasiswa itu misalkan dosennya killer, ya, killer dalam artian strength, ya, keras, ya, strict, ya, bengis. Kalau zaman dulu terkenal dosen killer namanya. Nah, usahakan, karena dosen adalah manusia juga ya, punya hati. Nah, usahakan perilakunya itu seperti air mengalir. Kalau dosennya memang seperti itu, cari tahu bagaimana sih cara menghadapi dosen tersebut. Bukan kamu yang berharap dimengerti oleh dosen. Jangan harap seperti itu. Ya, meskipun kamu anak orang kaya atau kamu terkenal, kamu artis dan segala macam. Kenapa? Karena dosen itu adalah pendidik. Ya, pendidik dalam artian mendidik perilaku juga. Jadi di situ kalian atau kita sebagai mahasiswa dituntut untuk bagaimana mendalami kejiwaan orang lain, termasuk dosen kalian. Oke. Nah, perilaku di sini juga termasuk dalam hal ketika di dalam kelas, ya, atau di misalkan menyapa, itu sangat perlu. Karena dosen itu adalah orang tua, atau di kelas misalkan. Saya juga pernah mengajari para orang tua di kelas, ya.
tapi mereka dengan saya itu berinteraksi dengan baik karena memang feedback ya. Meskipun usia saya lebih muda, mereka lebih tua, tapi kan di posisi saya di kelas itu saat itu adalah sebagai pengajar. Dan saya juga karena lebih muda, saya juga menghormati mereka karena mereka adalah orang tua saya. Nah, jadi perlu feedback ya, perilaku itu. Jadi kalau kalian sopan, dosennya mungkin akan lebih sopan ya ketika berbicara, menyapa gitu. Jangan dengan nada emosi malah ya. Kalau dosennya bodoh amatan atau killer, mungkin kamu yang akan terkena imbasnya ya. Jadi komunikasi dan perilaku itu namanya nilai kesopanan. Oke? Nah, yang ketiga adalah ini, problem solving. Ini sangat perlu kalian atau kita pahami sebagai mahasiswa. Karena 4 tahun atau 3,5 tahun di bangku perkuliahan, pasti setiap hari akan menemukan masalah. Masalah dengan dosen, masalah dengan mata kuliah, masalah dengan tata usaha, masalah dengan pembayaran, masalah segala macam. Nah, ada mata kuliah memang yang mengajarkan mengenai problem solving, critical thinking dan segala macam. Nah, ini menurut saya tanpa diajarkan pun harus tahu. Karena dalam kehidupan ini, karena memang mahasiswa itu umur 17 sampai 21 tahun itu adalah usia remaja top atas. Artinya sudah bisa berpikir mandiri. Nah, di sini adalah bersikap, artinya terhadap masalah sikapnya seperti apa? Apakah terbuka atau tertutup? Terbuka maksudnya seperti ini. Kalau ada masalah, coba dikomunikasikan dengan dosennya, dengan orang tua, dengan temannya. Jangan diam ya. Karena nanti setelah lulus di saat bekerja juga kita tidak bisa bekerja sendiri. Karena kita akan berhadapan dengan coworker, teman sekerja ya. Jadi perlu bersikap terbuka. Tapi untuk hal-hal pribadi itu terserah terbuka atau tertutup. Tapi menurut saya untuk hal-hal yang berhubungan dengan perkuliahan, masalah perkuliahan itu harus terbuka, open minded. Ya. Oke, yang kedua mental. Di saat ada masalah, apakah kita down, berjuang atau quit, menyerah? Nah, diharapkan kita namanya manusia memang harus selalu berjuang. Oke, karena hidup ini tidak pernah bahagia terus, selalu ada bahagia sedih, ya. Jadi memang selalu ada masalah. Bagaimana untuk menghadapi masalah, sikap kita, mental atau jiwa kita, berjuang atau menyerah? Nah, itu yang perlu kita harus kuasai juga. Dan yang terakhir adalah kerjasama. Di saat ada masalah, tidak bisa kita selesaikan sendiri. Come on, just try to cooperate with other. Bekerja sama itu sangat penting, biar lebih ringan pekerjaannya. Ya, itu yang namanya di Indonesia namanya gotong royong. Ya, bekerja sama untuk menyelesaikan sesuatu lebih cepat, lebih gampang. Nah, jadi inilah menurut saya soft skill yang tidak perlu diajarkan dari buku, tetapi ini harus kita pahami dan kita miliki sebagai seorang mahasiswa yang nantinya akan berinteraksi dengan masyarakat ketika sudah lulus atau mengabdi kepada masyarakat. Ingat, Sri Dharma Perguruan Tinggi selama perkuliahan kita belajar, dosen mengajar, mahasiswa belajar. Yang kedua adalah ketika hampir selesai atau mau selesai akan menuliskan skripsi. Ya, apa yang sudah kita pelajari dan tersimpan di sini coba kita tuangkan di dalam sebuah penulisan. Yang ketiga, setelah lulus kita pasti akan berinteraksi kembali dengan masyarakat, ya, mengabdi. Oke, jadi mudah-mudahan penjelasan saya mengenai soft skill membuat kita para mahasiswa dan juga para dosen harus saling memberikan feedback bagaimana mengajarkan soft skill yang baik, dan mahasiswa juga tidak perlu diajarkan pun harus memahami hal ini. Oke, jadi saya Gunawan Tamun Saribu, saya pikir begitu saja penjelasan saya mengenai soft skill. Mudah-mudahan hal ini sangat penting terutama untuk para mahasiswa dan mahasiswi, adik-adik tercinta sekalian. Semangat untuk kuliahnya. Goodbye.